lahir dan besar di Rosario, 300 km sebelah barat laut dari Buenos Aires. Lionel Messi terlahir dengan kelainan hormon yang membuat tubuhnya tidak bisa tumbuh seperti anak-anak seusianya. Kondisi fisik itu membuatnya terbuang dari sepak bola. Menurut The Mirror, pada hari pertama sekolah dasarnya, Messi dilarang ikut bermain sepak bola oleh pelatih karena badannya terlalu kecil. Padahal, anak yang ditolak ini akan menyabet gelar pemain terbaik dunia bukan hanya sekali, melainkan sebanyak 5 kali dan mungkin akan terus bertambah lagi. Pada masa kecilku, aku mengalami masa-masa sulit karena masalah hormon. Pada tahun 1995, dalam usia 8 tahun, Messi diminati oleh River Plate. Namun, River Plate tak jadi merekrut Messi karena keberatan membayar biaya pengobatan bulanan Messi yang mencapai 500 pound sterling atau sekitar 9 juta rupiah. Messi tampak semakin mustahil menjelajahi lebih luas dunia sepak bola ketika tim medis klub itu mengatakan kepada keluarganya bahwa Messi hanya bisa tumbuh setinggi tidak lebih dari 140 cm saja. Karena kondisi ekonomi, ayah dan ibu Messi pun menyerah. Jangankan membiayai perawatan Messi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Messi dan 3 saudaranya saja mereka kesulitan. Masalah tersebut menghambat pertumbuhan tubuh Lionel Messi. Pada usia 11 tahun, ia memiliki badan yang jauh lebih kecil daripada anak-anak seumurannya. Messi lantas menceritakan perjuangannya untuk sembuh dari kelainan itu. Setiap malam, Messi harus menjalani terapi suntik hormon di kakinya. Saya menyuntik kaki saya setiap malam. Saya memulainya dari usia 12 tahun. Itu tidak mengesankan buat saya. Messi mengatakannya kepada Amerika TV seperti yang dikutip oleh Daily Mail. Keadaan Messi dan keluarganya tak tampak akan membaik. Sampai saat Messi berusia 12 tahun, sanak keluarganya yang tinggal di Catalonia mendaftarkan Messi untuk mengikuti uji coba di Barcelona. Direktur Barcelona saat itu, Carlos Risac, sangat tertarik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Lionel Messi. Saya memanggilnya dan sebagai ungkapan simbolis, saya memintanya untuk membubuhkan tanda tangan di atas sebuah kertas, kata Carlos Risac terhadap salah satu media. Setelah Barcelona setuju menjamin semua biaya perawatannya, Messi berangkat ke Spanyol dengan ayahnya dan masuk ke tim usia 14 Barcelona pada tahun 2000. Pada pertandingan pertamanya, Messi berhasil mencetak 5 gol. Bergabung dengan klub ternama di Spanyol, Messi menunjukkan talenta yang sangat gemilang. Kemampuannya yang mumpuni membuatnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat masuk ke dalam tim senior FC Barcelona. Di usia 17 tahun dan di musim pertamanya, Messi mencetak gol pertama pada 1 Mei 2005. Gol tersebut sekaligus membuatnya tercatat sebagai pemain termuda Barcelona yang berhasil menyumbang gol untuk klubnya. Karir Messi di Barcelona semakin gemilang. Musim 2005-2006 menjadi saksi kehebatan Lionel Messi. Ia menyumbang 6 gol dari total 17 laga. Sayangnya, aksi Messi harus terhenti karena cedera otot. Sepak bola sangat kuat. Ia minta masuk sekolah SSB meskipun ibunya sempat menentangnya. Ia lalu membuktikan dengan prestasi di berbagai turnamen. Evan Dimas Darmono atau biasa disapa Evan Dimas lahir di Surabaya 13 Maret 1995 dari pasangan Condro Darmono dan Ana Darmono. Evan Dimas adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia lahir dan besar dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang penjaga keamanan di kompleks perumahan elit di Surabaya, sedangkan ibunya seorang penjual sayur keliling. Sejak usianya 4 tahun, Evan selalu minta dibelikan bola kepada ibunya dan sering bermain di tanah lapang dekat rumahnya. Jauh sebelumnya, ibunda Evan Dimas, Ana, menyampaikan perjalanan yang harus dilalui Evan hingga sesukses sekarang. Ia masih ingat betul betapa kelimpungannya ia dan sang suami ketika anak sulung mereka yang saat itu berumur 9 tahun meminta sepatu bola. Demi anak kami akhirnya mengupayakan. Saya ke pasar dan membeli sepatu bola yang harganya 20.000. Yang murah-murah saja wis, asal Evan senang. Dan ketika menginjak kelas 4 SD, Evan minta dimasukkan sekolah sepak bola. Sebagai orang tua perempuan, ibunya sempat melarang. Ia tak ingin anaknya babak belur dan sering jatuh akibat bermain bola. Namun, kemauan yang sangat keras anaknya membuat ibunya luluh juga. Evan Dimas akhirnya masuk di sekolah sepak bola sakti di kompleks TNI Angkatan Laut Surabaya. Di tengah rutinitas sebagai pelajar SD,
Evan kecil kemudian hanyut dengan jadwal SSB. Kurang lebih 3 tahun belajar di SSB Sakti Bogowonto, Evan yang saat itu kelas 6 dan akan masuk SMP minta pindah ke SSB Mitra Surabaya yang jaraknya lebih jauh dari rumahnya. Di tempat SSB yang baru, Evan makin mantap mendapatkan gembelengan dan teknik bermain sepak bola. Prestasinya mulai terlihat dengan terbukti Evan mengikuti sejumlah kompetisi, baik antar kabupaten dan kota, se-Jawa Timur, bahkan mengikuti turnamen mewakili Provinsi Jatim yang digelar sejumlah kota di luar Jawa. Prestasi lainnya terus diukir. Evan juga tercatat pernah menjuarai sepak bola remaja tingkat provinsi se-Jatim dengan mendapat juara pertama. Kemudian, pada tahun 2010, kakak dari Tirsa Dian Maulana, Hanif Fatur Rahman dan Faridah Noviana itu dinyatakan lolos seleksi PON tahun 2010. Itu berlanjut dengan mengikuti PON di Palembang tahun 2012. Kemudian lolos mengikuti tim U19 yang diberangkatkan ke Spanyol untuk seleksi di Barcelona dan Hong Kong. Saat tanding di Hong Kong, tim yang dikawal Evan juga menang dengan predikat juara 1. Pada tahun 2013, Evan kembali dinyatakan lolos seleksi dan masuk ke AFF untuk tim nasional Garuda. Arek Surabaya yang lahir dan besar di kampung pinggiran kota Surabaya itu pun masuk TC dan mendapat pelatihan non-stop di Yogyakarta. Pada tahun 2012 hingga 2016, Evan Dimas bergabung dengan Persebaya. Di sana, ia mengemas 3 gol dari 25 penampilan. Setelah lama berlatih dan sempat diincar oleh Brisbane Roar, klub dari Liga Australia, Evan Dimas memperoleh debutnya kala Persebaya menghadapi Mitra Kukar 5 April 2015. Pada 31 Juli 2015, Evan Dimas sempat menjalani trial selama 1 minggu di klub divisi Segunda Spanyol, Llagostera. Lagi-lagi, bakat Evan Dimas diakui klub Eropa dan salah satu klub Liga Spanyol, yakni Espanyol, sempat memberinya waktu 4 bulan untuk berlatih dengan tim cadangan dan kemungkinan untuk diberi kontrak andai menunjukkan perkembangan apik. Sayangnya, Evan Dimas sempat cedera dan mentalnya terlalu lemah untuk beradaptasi dengan budaya, makanan, dan terutama lingkungan baru di Barcelona. Evan Dimas lalu kembali ke klubnya yang telah berubah nama menjadi Bayangkara FC dan bermain di sana sejak 2016 hingga 2017. Pada waktu itu, Evan Dimas juga berhasil membawa Bayangkara FC menjuarai Gojek Traveloka Liga 1 2017. Dari Bayangkara FC, Evan Dimas lalu mencoba tantangan bermain di luar negeri. Pada tahun 2018 bersama Ilhamuddin Armain, Evan Dimas bergabung dengan klub Malaysia